Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nopriza Mutia, mahasiswi program studi Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Araniri, Banda Aceh. Nah, jadi di video ini saya akan membuat suatu program matematika dengan menggunakan software yang bernama aplikasi MATLAB. Nah, MATLAB sendiri merupakan singkatan dari Matrix Laboratory. Nah, gimana cara menggunakannya? Supaya tidak penasaran, di sini saya akan mencoba untuk mempraktekannya. Oke, teman-teman, di sini saya sudah membuka aplikasi MATLAB dan di sini saya menggunakan aplikasi MATLAB dengan versi R2015A. Oke, di sini sudah terlihat layar command window di mana fungsinya untuk menuliskan ataupun mengetik perintah yang akan kita jalankan. Oke, di sini ada tampilan workspace, di mana workspace ini merupakan tempat tersimpannya riwayat-riwayat yang sudah kita jalankan pada command window. Oke, teman-teman. Sebelum lebih jauh, teman-teman juga harus memahami fungsi ataupun kegunaan dari CLC dan clear. Oke, di sini saya akan menuliskan fungsi dari CLC dan clear. Oke, untuk membuat komentar pada MATLAB, kita menggunakan tanda persen. Nah, jadi yang pertama tadi kita akan membuat fungsi atau kegunaan dari CLC. Nah, jadi fungsi atau kegunaan CLC sendiri yaitu untuk membersihkan atau boleh juga menghapus. Jadi artinya dia untuk membersihkan ataupun menghapus program-program yang udah kita buat atau udah kita jalankan di command window. Jadi fungsinya untuk membersihkan ataupun menghapus command window. Oke, selanjutnya fungsi atau kegunaan dari clear. Nah, jadi fungsi atau kegunaan dari clear sendiri yaitu untuk membersihkan ataupun menghapus riwayat-riwayat yang terdapat pada workspace. Jadi dia fungsinya untuk membersihkan ataupun menghapus workspace. Oke, teman-teman, di sini saya akan membuat suatu program dengan judul vektor dan matriks. Vektor dan matriks. Oke, ada yang tahu apa itu vektor dan ada yang tahu apa itu matriks? Ya, jadi vektor merupakan array ataupun larik yang hanya memiliki satu baris saja ataupun hanya memiliki satu kolom saja. Atau boleh juga kita sebut dengan array atau larik satu dimensi. Sedangkan matriks dia memiliki lebih dari satu baris dan lebih dari satu kolom. Atau boleh juga kita sebut dengan array 3 dimensi atau array 2 dimensi. Oke, selanjutnya kita akan buat contoh yang pertama yaitu contoh skalar ya. Ada yang tahu apa itu skalar? Iya benar, skalar merupakan array yang hanya memiliki satu elemen saja. Artinya dia hanya memiliki satu baris saja dan hanya memiliki satu kolom saja. Sebut saja di sini namanya skalar B, oke? Skalar B sama dengan tanda kurung siku, misalnya kita ambil angka 4, kemudian kita tutup kurung siku, kemudian kita enter. Nah, ini merupakan bentuk daripada skalar. Oke, atau boleh juga langsung kita buat B sama dengan 4, kemudian kita enter. Nah, ini juga akan menghasilkan hal yang sama. Dia sama-sama bentuk skalar. Oke, teman-teman, selanjutnya di sini saya akan membuat contoh vektor. Oke, perlu teman-teman ketahui ya, vektor itu ada dua jenis. Jadi ada vektor baris dan ada vektor kolom. Nah, jadi yang pertama di sini saya akan membuat contoh vektor baris. Sebut saja namanya V1 sama dengan
tanda kurung siku. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui ya, jadi untuk memisahkan elemen satu dengan elemen yang lain pada vektor, kita menggunakan tanda koma. Misalnya 1,6,3,7, kemudian kita tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, ini akan menghasilkan vektor baris. Atau boleh juga kita pisahkan antara satu elemen dengan elemen yang lainnya dengan menggunakan spasi. Contohnya V2 sama dengan tanda kurung siku, misalnya 8, spasi 1, spasi 3, spasi 7. Kemudian kita tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, dia akan menghasilkan hal yang sama ya, yaitu sama-sama vektor baris. Lalu bagaimana dengan vektor kolom? Boleh, untuk membuat vektor kolom, sebut saja namanya V3. Sama dengan tanda kurung siku, misalnya 2. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui juga ya, jadi untuk memisahkan baris pada vektor kolom, kita menggunakan tanda titik koma, seperti ini. 2, titik koma 5, titik koma 3, titik koma 9. Kita tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, ini akan menghasilkan sebuah vektor dengan bentuk vektor kolom. Oke, teman-teman, sejauh ini apakah sudah paham? Oke, semoga teman-teman bisa paham. Dan selanjutnya di sini saya akan membuat contoh matriks. Oke, contoh matriks. Contoh matriks. Nah, misalnya di sini kita ingin membuat matriks dengan order 2 kali 2. Misalnya kita sebut saja M sama dengan tanda kurung siku, misalnya 1 spasi 4. Nah, jadi untuk memisahkan baris pada matriks, kita menggunakan tanda titik koma. Misalnya kita masukkan lagi 7 spasi 5, kemudian kita tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, ini merupakan bentuk daripada matriks dengan order 2 kali 2, di mana dia terdiri dari 2 baris dan 2 kolom. Lalu bagaimana dengan matriks dengan order 3 kali 3? Tentu saja bisa. Oke, sebagai contohnya kita sebut saja M1. M1 sama dengan tanda kurung siku, misalnya 1 spasi 5 spasi 4, titik koma, kemudian 2 spasi 8 spasi 4, kemudian tanda titik koma, kemudian 1 spasi 5 spasi 3. Kita tutup kurung. Kita buat sebuah keterangan di sini, matriks order 3 kali 3. Selanjutnya kita enter. Nah, ini merupakan matriks dengan ukuran ordonya itu 3 kali 3, atau boleh kita sebut juga dengan matriks persegi ataupun dengan matriks bujur sangkar, karena jumlah elemen pada barisnya sama dengan jumlah elemen pada kolomnya. Di sini terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Lalu bagaimana jika kita ingin membuat matriks yang tidak berbentuk bujur sangkar? Tentu saja boleh, tentu saja bisa. Misalnya kita ingin membuat sebuah matriks dengan order 3 kali 4. Oke, sebut saja di sini M2 sama dengan tanda kurung siku. Kita masukkan elemennya, misalnya 8 spasi 4 spasi 5 spasi 1, kemudian tanda titik koma, kemudian 9 spasi 2 spasi 4 spasi 1, kemudian tanda titik koma, kita substitusikan lagi elemennya, misalnya 7 spasi 1 spasi 3 spasi 9, kemudian kita tutup kurung. Dan kita buat di sini keterangannya
matriks dengan ordo 3 dikali 4. Nah, jadi artinya dia 3 baris dan 4 kolom. Sekarang kita enter. Oke, teman-teman, di sini dia akan menghasilkan matriks dengan ukuran ordonya 3 dikali 4. Artinya dia memiliki 3 baris dan 4 kolom. Oke, teman-teman. Lalu bagaimana jika kita sudah selesai membuat, kita ingin membersihkan layar command window ini? Nah, caranya sangat mudah. Kita hanya tinggal mengetikkan perintah clc. clc dengan huruf kecil ya, teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, dia layar command window-nya akan kembali seperti semula karena sudah kita bersihkan. Loh, tapi kok layar workspace-nya belum bersih ya? Kok masih ada gitu? Jadi, untuk membersihkan layar workspace, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, kita ketikkan perintah clear. Selanjutnya kita enter. Nah, maka riwayat-riwayat yang sudah kita buat, yang tadinya tersimpan di workspace, akan bersih. Oke, teman-teman. Sekian dulu video penjelasan dari saya tentang cara menggunakan aplikasi Matrix untuk menjalankan program dalam matematika. Oke teman-teman, saya mohon maaf apabila dalam proses penyampaiannya terdapat kesalahan. Semoga teman-teman dapat memakluminya. Dan saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.